Halo Sobat Film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan lancar. Di film Bahubali bagian pertama yang saya upload sebelumnya, di mana dalam film itu, Mahendra Bahubali yang terbuang saat ini telah menjadi dewasa dan menemukan jati dirinya sebagai Raja Mahismati yang seharusnya. Dan dalam film bagian kedua ini menceritakan tentang flashback awal mula perselisihan yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam istana. हमारा रक्त ही महासेना है। अपने हाथों को हथियार बना लो। जय महिष्मते। Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita simak alur cerita dari film Bahubali 2: The Conclusion. कालके से युद्ध समाप्त हुआ और वो पलकें बिछाकर राज्याभिषेक की राह देखने लगी। बाहुबली ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, समान साहस और पराक्रम दिखाया, लेकिन होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। Film dibuka saat seorang budak dari kerajaan Mahismati bernama Katapa menceritakan kronologis secara detail bagaimana ayah kandung Mahendra Bahubali, yaitu Amarendra Bahubali, difitnah, dibuang hingga dibunuh di tangannya sendiri. Di mana kejadian itu terjadi tempo hari saat Ibu Suri Sivagami yang telah menobatkan Amarendra sebagai calon raja bagi kerajaan Mahismati hingga membuat Baladewa sebagai anak kandungnya dan Bijayadeva sebagai suaminya merasa iri. Dalam keadaan mabuk, Bijayadeva saat itu memberikan doktrin keji kepada anaknya untuk melakukan kudeta dan membunuh Sivagami, ibunya sendiri, yang telah tega menobatkan Amarendra Bahubali sebagai calon raja. मार डालें। क्यों भला? Tapi saat itu pula, secara tak sengaja, niat licik tersebut didengar oleh Katapa hingga membuat mereka panik. Karena diketahui Katapa merupakan budak yang setia pada kerajaan, hingga membuat mereka khawatir bahwa Katapa akan mengadukan niat busuk tersebut. जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। Semua mengetahui bahwa Amarendra adalah sosok yang bijaksana, cerdas serta kuat, yang membuatnya begitu dicintai oleh rakyatnya. Dia juga sangat menyayangi Ibu Suri Sivagami dan menganggapnya sebagai ibu kandungnya sendiri. Hingga pada suatu hari, Sivagami menyuruh Amarendra melakukan sebuah tugas mulia sebelum acara penobatannya dilakukan, yaitu dengan turun dan menemui rakyatnya sendiri, supaya bisa mengetahui keluh kesah rakyat sebelum dia menjadi raja. Dengan ditemani Katapa, akhirnya mereka berdua berangkat belusukan. Hari demi hari mereka mengunjungi kampung demi kampung. Hingga saat sedang berada di sebuah kuil, mereka dipertemukan dengan rombongan pasukan yang sedang mengantar dan mengawal seorang wanita yang hendak sembahyang. Tapi saat itu pula muncul segerombolan bandit dan perampok untuk menyerang mereka, dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan. सैनिक अपना कुछ काम नहीं। Saat itu pula Amarendra terlihat takjub dan merasakan jatuh cinta pada wanita itu. Kemudian secara diam-diam Amarendra dan Katapa berusaha membantu untuk menumpas para bandit itu. Saat keadaan kembali aman, mereka sepakat untuk berpura-pura tak melakukan tindakan apapun,
Hingga dari sana wanita yang diketahui merupakan putri dari kerajaan Kuntala bernama Devasena. Dia memberikan sebuah tawaran untuk membawa mereka ke istana demi mendidiknya sebagai seorang prajurit. उधर देखो। Dalam istana kerajaan Kuntala yang tak begitu besar, Amarendra dan Katapa diajari oleh seseorang bernama Kumar. Sebetulnya dia adalah seorang ksatria yang tak mahir dalam ilmu bela diri, walaupun dia selalu berharap untuk menikahi Devasena. Selama itu pula, mereka berdua terus menunjukkan sikap bodohnya, karena Amarendra tak mau identitasnya sebagai seorang calon raja Mahismati terungkap. Dia ingin Devasena mencintai dirinya dengan apa adanya sebagai seorang pria biasa. शाबाश, हाथी जैसी शक्ति। वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु। पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। मैंने Ternyata kejadian itu diketahui oleh seorang mata-mata yang diutus Baladewa. Dia mengatakan bahwa saat ini Amarendra sedang berada di istana kerajaan Kuntala dan sedang kasmaran kepada putri Devasena. युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया। Atas informasi itu, Baladewa mempunyai niat yang licik, yaitu dengan cara meminta ibunya Sipagami untuk menjodohkannya dengan putri kerajaan Kuntala. Hingga saat itu pula, Sipagami berjanji untuk mewujudkan keinginan anaknya itu sebagai pengganti nasibnya yang gagal untuk menjadikannya Raja Mahismati. तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ। ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। भल्ला, देवसेना तुम्हारी। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगी? मैं वचन देती हूँ। Sipagami langsung mengutus wakil kerajaan untuk mengantarkan emas dan perhiasan, tanda lamaran untuk meminang Devasena menjadi maharani atau permasyuri kerajaan. Hal itu juga diketahui oleh Amarendra dan Katapa, yang mengira Sipagami melakukan lamaran itu untuk Amarendra. बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भी। Hal itu membuat Raja dan Ratu Kuntala terlihat senang, tapi saat itu pula Devasena menolak dengan tegas lamaran tersebut. Dengan melihat emas dan perhiasan yang sangat banyak itu, dia menganggap bahwa harga dirinya hanya sebatas nilai perhiasan itu, dan berpikir bahwa kerajaan Mahismati menganggap kerajaan Kuntala sebagai kerajaan yang bisa dibeli dengan perhiasan. Atas kejadian itu, sontak membuat Sipagami marah dan merasa tersinggung dengan kesombongan Devasena. Dia sempat mendeklarasikan perang dan akan menyerang kerajaan Kuntala. महामंत्री, राजमाता विनम्रता के साथ देवसेना। कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करे। Namun Bijayadepa memberikan gagasan lain, yaitu menyuruh Amarendra yang diketahui sedang berada di kerajaan itu untuk membawa Devasena sebagai tawanan. देवसेना को बंदी बनाया जाए और उसके घमंडी युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। Kembali ke istana kerajaan Kuntala. Di malam hari itu, insting Amarendra mengatakan bahwa akan terjadi sebuah bahaya di istana itu. Hingga dia langsung mengajak Katapa untuk bersiaga demi menjaga putri Devasena. Tapi saat tindakannya itu dihalangi oleh Kumar, saat itu pula Amarendra menunjukkan jati diri yang sebenarnya. हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? Ternyata serangan itu dilakukan oleh pasukan bandit yang melakukan balas dendam akan kekalahannya tempo hari. Hingga saat itu Amarendra dan Katapa benar-benar menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang ksatria. Dan dari sana pula, Devasena menyadari kehebatan Amarendra. राजकुमारी नादवे। Mereka juga berhasil membuat semua rakyat kerajaan Kuntala untuk berani dan menjadi ksatria dalam peperangan. Hal itu juga dialami oleh Kumar, yang saat ini berubah dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani.
Hingga saat Katapa dan Amarendra mengaplikasikan strategi perang yang dikuasainya, mereka berhasil membuat sebuah jebakan dan menjadikan bendungan itu sebagai senjata pamungkas, hingga membuat para pasukan bandit itu mati tak tersisa. ऊपर जाओ। Keberhasilan itu membuat petinggi kerajaan Kuntala sangat takjub kepada Amarendra. Kemudian Raja dan Ratu memberikan Amarendra sebuah permintaan yang akan dia kabulkan sebagai tanda terima kasihnya. Dan saat itu pula, Katapa mengungkapkan sesuatu bahwa yang diinginkan Amarendra adalah untuk menikahi putri Devasena. Mendengar hal itu, tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Karena memang dari awal, Devasena juga memendam ketertarikan kepada Amarendra. Namun saat itu pula, seekor burung pembawa pesan menghampiri Amarendra, yang ternyata pesan itu adalah perintah dari Ibu Suri Shivagami. Pesan itu berisi sebuah tugas yang mengatakan bahwa Amarendra harus membawa Devasena ke istana Mahismati untuk dijadikan sandra. Tanpa rasa curiga, Amarendra dan Katapa langsung meyakinkan semuanya bahwa Devasena akan dinikahkan dengan Amarendra. Hingga atas hal itu, Devasena bersedia untuk dibawa ke istana Mahismati bersama mereka. Singkat cerita, mereka telah tiba di istana Mahismati. Di dalam ruang pertemuan yang megah itu, semua rakyat hadir untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Devasena pun langsung meminta maaf atas perbuatannya, hingga membuat Shivagami luluh dan mulai menyukainya. मेरा निर्णय सही है या नहीं? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता। आकर्षक लगता है। Devasena terlihat sangat senang karena Shivagami telah menganggapnya sebagai menantu. Terlebih dia akan dinikahkan dengan salah satu anaknya. Tapi saat Devasena menghampiri Amarendra, semua terkejut karena terjadi kesalahpahaman. देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये सब क्या हो रहा है? Shivagami langsung memberitahu semuanya bahwa Devasena akan dinikahkan dengan anak kandungnya yaitu Baladewa. Tapi saat itu pula, Devasena langsung menolak keras dan membuat Shivagami kembali marah karena dia tak mau mengecewakan Baladewa untuk kedua kalinya. इतनी भी बुद्धि नहीं है। सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? Ketika itu pula, Amarendra membela Devasena karena dia sudah berjanji untuk melindungi dan menjaga martabatnya. Hingga dia pun dianggap sebagai pembangkang dan melawan Ibu Suri Shivagami. Saat itu pula, Wijayadeva terus mempengaruhinya. Hingga akhirnya, Shivagami benar-benar masuk ke dalam perangkap adu domba. विनाशकाले विपरीत बुद्धि। भूल का नाम दे दिया। Atas rasa sakit hatinya, saat itu Shivagami memberikan sebuah pilihan. Dia menyuruh Amarendra untuk memilih menjadi raja dan duduk di singgasana Mahismati atau memilih menikahi Devasena. Tanpa ragu Amarendra memilih untuk menikahi Devasena dan mengabaikan tahta raja yang sudah ada di hadapannya. भल्लाल देव का राज्याभिषेक किया जाएगा। एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त। Tak menunggu waktu lama, Shivagami langsung melakukan upacara penobatan Baladewa sebagai Raja baru Mahismati yang menguasai beberapa kerajaan termasuk Kerajaan Kuntala yang kini berada di bawah naungan kekuasaan Mahismati. महाराज वंदनम।
माहिष्मती अश्वदलम। Kejadian mengejutkan terjadi saat semua rakyat terlihat kecewa akan terpilihnya Baladewa sebagai raja. Mereka lebih menginginkan Amarendra yang saat ini dinobatkan sebagai patih, karena memang dia adalah sosok yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Narendra Bahubali yani main. Narendra Bahubali yani main. Singkat cerita, Amarendra dan Devasena resmi menikah. Mereka hidup bahagia walaupun dengan situasi dikucilkan oleh kerajaan. Hingga akhirnya Devasena saat ini telah mengandung anak dari Amarendra. Di tempat lain ternyata Baladewa dan ayahnya Bijayadeva masih belum puas dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Baladewa merasa sakit hati, terlebih saat semua rakyat lebih mencintai Amarendra dibanding dirinya. Maka atas hal itu, Bijayadeva kembali merencanakan sesuatu untuk bisa membunuh Amarendra. Karena menurutnya, selama Amarendra masih hidup, maka Baladewa tak akan pernah mendapatkan ketenangan sebagai seorang raja. Dia terus mempengaruhi Shivagami untuk bisa membunuh Amarendra dengan perintahnya, lalu memberikan doktrin bahwa suatu hari nanti Amarendra akan melakukan pemberontakan dan kudeta karena Shivagami membatalkannya untuk menjadi raja. Sesuatu yang mengharukan terjadi saat perayaan kehamilan Devasena, di mana saat itu Amarendra dan Devasena meminta kepada Katapa untuk berjanji akan menggendong anaknya kelak saat dia dilahirkan. Hal itu membuat Katapa terkejut, karena dia menganggap itu sebuah hal yang mustahil untuk seorang budak sepertinya. अपने सर पे बैठाऊंगा। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। Dan akhirnya semua orang-orang terdekat datang untuk memberi hadiah dan pemberkatan, termasuk Kumar yang sengaja datang dari kerajaan Kuntala, juga Ibu Suri Shivagami dan Baladewa. Tapi saat itu pula, ternyata Baladewa langsung memecat Amarendra dari jabatannya sebagai patih dengan alasan kehamilan istrinya. नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके बाहु तू पति को सौंपता हूं। Tugas baru itu diberikan kepada Setupati. Dia adalah orang yang sengaja dipilih untuk melakukan misi licik mereka selanjutnya. Hingga keesokan harinya, dia ditugaskan untuk mengawasi semua wanita yang akan melakukan sembahyang. Dia sengaja melakukan pelecehan kepada semua wanita. Dan saat Devasena datang, saat itu pula Setupati berniat memegang tubuh Devasena. Hingga tanpa diduga, Devasena melakukan hal yang sangat mengejutkan. सबको आगे आना होगा। Jari Setupati berhasil dipotong olehnya, hingga para petinggi kerajaan langsung melakukan sidang untuk menentukan hukuman untuknya. Dalam keadaan tangan diikat rantai, Devasena terus disudutkan, karena memang inilah tujuan Baladewa untuk bisa menghukumnya. Tak tinggal diam, Amarendra langsung datang untuk mengikuti persidangan itu. Dia mendengar kesaksian dari Setupati yang memberi keterangan dengan terbata-bata. Dan saat dia mendengar penjelasan dari Devasena, dengan mengejutkan, dia langsung menebas leher Setupati. शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु Hal itu membuat semua petinggi kerajaan marah, dan akhirnya membuat Ibu Suri Shivagami kembali masuk ke dalam perangkap adu domba Baladewa serta Bijayadeva. Hingga saat itu pula, Shivagami memutuskan untuk mengusir Amarendra dan Devasena dari istana. देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली की स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ।
Saat ini mereka benar-benar terlepas dari ikatan keluarga kerajaan dan kembali sebagai rakyat jelata. Mereka menerima dengan ikhlas keputusan Ibu Suri Shivagami dan terbiasa hidup berdampingan dengan rakyat yang memang mencintainya. Namun Baladewa dan Wijayadeva tak puas sampai di sana. Saat itu mereka juga berhasil membuat fitnah yang keji dengan cara menjebak Kumar dan menghasutnya supaya melakukan aksi pembunuhan kepada Raja Baladewa. Semua ini dilakukan supaya mereka bisa menjadikan alasan untuk kembali meyakinkan Shivagami bahwa aksi ini adalah perintah dari Amarendra. समझ में नहीं आ रहा है कुमार वर्मा। बाहुबली का मृत्युकांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महाराज विश्वास पात्र कुमार वर्मा को अपनी कटार देकर बाहुबली को मरना होगा। Atas kejadian tersebut, kemurkaan Shivagami kian memuncak. Saat ini dia benar-benar percaya bahwa Amarendra memang menjadi dalang dalam aksi pemberontakan ini, hingga dia menyetujui saran dari suaminya untuk segera membunuh Amarendra sebelum dia membunuh anaknya sendiri. Dengan kecerdasannya, Shivagami memutuskan untuk melakukan pembunuhan itu dengan menggunakan tangan orang lain, dengan skenario yang bisa membuat rakyat percaya bahwa pembunuhan itu tak melibatkan keluarga kerajaan. बाहुबली की मृत्यु तय है, पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। Yaitu dengan menyuruh Katapa, budak yang seumur hidupnya diharuskan untuk mengabdi dan melaksanakan apapun perintah dari atasannya. Saat itu pula, Katapa sangat terkejut dan merasa tak sanggup untuk melakukannya. Tapi atas kesetiaan dan pengabdiannya kepada Ibu Suri Shivagami, akhirnya dia bersedia melakukannya. वो आपकी गोद में बड़ा हुआ, आपने उसे दूध पिलाया है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। गन तोड़ने के लिए आप मेरा सर काट दीजिए। मारूंगा उसे, नहीं मारूंगा। Fitnah keji itu dibuat dengan skenario yang sangat licik, yaitu membuat Katapa seolah-olah sedang dihukum dan ditawan oleh pasukan musuh. Hingga saat itu pula, Amarendra langsung terpanggil untuk bisa menyelamatkannya. Suasana mengharukan terjadi saat itu, karena di malam itu akan menjadi malam terakhir untuk Amarendra yang harus ditakdirkan mati di tangan Katapa, yang sudah dianggap sebagai paman bahkan seperti ayah angkatnya sendiri. Hingga saat itu pula, Katapa benar-benar melakukan tindakan keji itu akibat dari fitnah Baladewa. Di samping jasad Amarendra yang malang, Baladewa terlihat sangat bahagia. Dan dengan segala kesedihan yang dialami Katapa saat itu, dia langsung menemui Shivagami dan mengabarkan kematian anak angkatnya yang dibesarkannya selama ini. बाहुबली का रक्त। Bersama rasa bersalahnya, Katapa langsung menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, bahwasanya semua ini telah direncanakan Baladewa dan Wijayadeva. Saat itu pula, Shivagami benar-benar merasa bahwa selama ini dia telah terjerumus dalam adu domba yang dilakukan mereka. आप जानती उसने क्या कहा? माँ का ध्यान रखना। Saat penyesalan itu benar-benar dirasakan Shivagami, saat itu pula Devasena datang bersama anak yang baru dia lahirkan. Dengan perasaan yang sudah tak karuan, Katapa terpaksa mengabarkan apa yang telah terjadi, bahwa Amarendra telah mati di tangannya akibat jebakan fitnah. Saat itu pula datanglah Baladewa dan Wijayadeva yang telah mengakui keberhasilan rencana busuknya selama ini. Shivagami langsung bersujud di kaki Devasena,
tanda permintaan maaf dan penyesalan yang telah dia lakukan padanya selama ini. Hingga dari sana Shivagami mengumumkan hal yang mengejutkan di depan semua rakyat. अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। Bahwa saat ini bayi itu yang diberi nama Mahendra Bahubali telah dinobatkan sebagai raja baru Mahismati menggantikan Baladewa. Mendengar hal itu, Baladewa langsung meluapkan kemarahannya dan memerintahkan pasukannya untuk bisa membunuh anak itu. Tapi saat itu, Katapa langsung berusaha membantunya dengan menyuruh Shivagami pergi demi menyelamatkan anak itu. प्रभु, उन्हें पकड़ नहीं पाए। Baladewa benar-benar sudah melupakan hati nuraninya. Demi tahta dan kekuasaan, dia tega melakukan ini semua. Hingga saat Shivagami berhasil melarikan diri dari istana, saat itu pula Baladewa tega memanah ibunya sendiri. Hingga dia jatuh ke dalam sungai dan berhasil menyelamatkan Mahendra Bahubali karena ditemukan oleh warga desa Ambuli serta dibesarkan oleh wanita bernama Sangga. के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें आयुष्मान कर दिया। Cerita flashback itu akhirnya telah selesai disampaikan oleh Katapa. Saat itu pula, Mahendra Bahubali menyadari akan kekejaman Baladewa yang telah membuat ayah kandungnya terbunuh dan ibunya Devasena menderita selama 25 tahun. नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। Dari sana pula, dia langsung mendeklarasikan perang kepada Baladewa dan pengikutnya. Dia berjanji akan mengakhiri penderitaan rakyat dan kekejaman rejim Mahismati di bawah kepemimpinan Baladewa. Saat itu Bahubali langsung menyusun strategi untuk membentuk pasukan demi bisa merencanakan penyerangan ke istana Mahismati. Dengan semua sumber daya yang ada, akhirnya mereka semua sepakat untuk siap berkorban dalam pertempuran ini. हमारा रक्त ही महासेना है। अपने हाथों को हथियार बना लो। जय महिष्मते। Keesokan harinya di pagi hari itu, Devasena, Bahubali, Katapa serta dibantu oleh warga desa Ambuli dan pasukan Kuntala yang tersisa benar-benar mendatangi dan menyerang istana Mahismati. Hal itu membuat Baladewa murka dan berjanji akan membalaskan kematian anaknya itu. Hingga dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menghadang dan menyerang pasukan Bahubali di luar istana. Pertempuran terjadi begitu sengit. Bahubali, Katapa, serta Avantika terus berusaha melawan pasukan Mahismati yang berjumlah sangat banyak. Hingga mereka tak sadar bahwa saat itu Baladewa berhasil menculik Devasena dan membawanya masuk ke dalam istana. Emosi Bahubali semakin tersulut ketika melihat ibunya kembali ditawan oleh Baladewa. Tapi saat itu pula,
Katapa menyuruhnya untuk mampu berpikir jernih seperti mendiang ayahnya. Hingga dari sana Bahubali melakukan rencana nekat yang tak masuk di akal. Akhirnya semua pasukan berhasil masuk ke dalam istana, hingga Bahubali kembali berhasil menyelamatkan ibu tercintanya. Saat itu pula Bahubali menyuruh Devasena untuk melakukan tradisi raksas, yang menjadi tradisi tolak bala Mahismati untuk penobatan raja baru. पांव आगे बढ़ाओ माँ। Bijayadeva dan para penasihatnya sadar apa yang sedang dilakukan Devasena, hingga mereka mencoba menghalanginya dengan cara apapun. Sementara pertarungan sengit terjadi antara Bahubali dengan Baladewa, mereka mempunyai kekuatan seimbang dengan segala kelebihannya masing-masing. Hingga atas doa dan takdir yang telah ditetapkan, akhirnya Baladewa tunduk dan kalah di tangan Bahubali. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah lubang penuh dengan ranting pohon yang telah dikumpulkan oleh Devasena selama ditawan di sana. Bersama kebencian terpendamnya selama ini, akhirnya Devasena berhasil membalaskan dendam atas penderitaan yang dia alami selama ini. Dia selalu meyakini bahwa semua ini terjadi bukan hanya kebetulan semata, tapi takdir yang telah digariskan bahwa semua ini akan terjadi pada waktunya. Hingga singkat cerita, scene berganti di mana saat itu Mahendra Bahubali kembali duduk di singgasana dan berhasil menjadi Raja Mahismati. Dia berjanji untuk menjadi pemimpin yang adil dan menepati sumpah mendiang Ibu Suri Sivagami. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya मेरा वचन ही है शासन। tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.